kalau kita bermanis muka dengan para pelaku maksiat, maka barangkali mereka pun akan bersikap lunak kepada kita, artinya tidak mengganggu kita. Semuanya itu adalah dalam ruang lingkup mudahana ya. Ini yang saya pribadi ketahui itu dilakukan di bulan Juni. Memang sengaja, bukan tanpa tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi memang ini tanggal 1 Juni itu adalah yang disebut sebagai Pride Month. Adapun masjid mengibarkan bendera LGBT, jika itu dimaksud untuk merangkul atau merangkul mereka orang LGBT untuk didakwai agar mereka bertobat, itu oke, ini bagian dari mudaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Pemirsa Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi pada Majelis Al-Kalam. Kita hari ini akan mereaksi atau membahas tentang fenomena yang lagi viral, di mana di salah satu masjid di Jerman, tepatnya Masjid Ibnu Rus, itu memasang bendera LGBT. Kalau kita lihat komen dari imamnya, dia pengen masjid itu memberikan kenyamanan kepada semua manusia dengan semua permasalahannya. Nah, permasalahannya apakah dengan memasang atau memberikan kenyamanan itu bagi orang yang bertobat dari LGBT, atau masjid tersebut memang mendukung adanya LGBT. Masjid yang ada di Jerman, tepatnya Masjid Ibnu Rus, karena masjid itu banyak ya, itu memang menurut informasi adalah masjid yang cara berpikirnya liberal. Di masjid itu juga diperbolehkan imam perempuan, imam sholat Jumat perempuan juga boleh. Dan kalau kita lihat latar belakang ini, tentunya bisa kita baca bagaimana arah dan kiblat Masjid Ibnu Rus di Jerman ini. Tapi apapun yang terjadi, kita pengen pendapat dari masyayikh, para asatidz tentang fenomena dukungan LGBT yang diberikan Masjid Ibnu Rus oleh segenap orang LGBT. Anda setuju atau tidak? Nah, boleh komentar di sini. Baru ya, 1 Juli 2022. Baik. Baiklah pemirsa Al-Kalam, berkaitan dengan sikap takmir ya, enggak ada takmir, imam masjid ya. Sikap tersebut sebenarnya adalah termasuk sikap mudahanah seorang Muslim terhadap kemungkaran. Jadi yang namanya mudahanah itu adalah bersikap lunak dalam rangka mencari muka terhadap para pelaku maksiat. Dalam hal ini adalah kaum LGBT yang memang di luar negeri itu sangat kuat, atau meninggalkan perintah agama untuk tujuan-tujuan duniawi, untuk kemaslahatan duniawi. Maka sikap tersebut termasuk maksiat yang besar ya, termasuk dosa yang besar, dan menunjukkan walak dan barok terhadap agama Islam ini sangat lemah ya. Walak dan baroknya sangat lemah, bahkan bisa dipertanyakan. Termasuk di dalam mudahanah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, waddu law tarakhasu lahum fa yurakhisuna laka. Yang namanya mudahanah itu adalah berharap ketika kita bermanis muka ya, berdamai dengan orang pelaku maksiat, itu mereka juga akan berdamai dan memperlunak sikapnya terhadap kita. Ini tidak boleh, ini berlawanan dengan sikap walak dan barok. Demikian juga yang disampaikan oleh Al-Faroq dan
Imam Al-Kalbi, ya, yang namanya mudahana itu adalah lao talinu fayalinu nalaka. Kalau kita bersikap lembut terhadap kalau kita bermanis muka dengan para pelaku maksiat, maka barangkali mereka pun akan bersikap lunak kepada kita, artinya tidak mengganggu kita. Semuanya itu adalah dalam ruang lingkup mudahana, ya, damai, bermanis muka, mencari muka terhadap para pelaku maksiat. Demikian Ustaz. Ini menunjukkan sikap lemahnya umat Islam di dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya, terhadap perkara LGBT. Jadi memang repot ya, ini ada masjid, ini ada kampanye LGBT. LGBT jelas diharamkan dalam Islam. Masjid pengennya, bolehkah masjid berikan perlindungan? Kalau perlindungan bagi orang-orang yang tobat dari LGBT, oke. Tapi kalau seolah-olah mensiarkan atau memberikan dukungan atas perilaku LGBT, tentunya ini jadi masalah besar. Saya sangat menyayangkan ada masjid yang disalahgunakan untuk itu. Kalau ingin membangun tempat yang bisa digunakan oleh khalayak siapapun, ya bangunlah fasul. Salah kalau menjadikan masjid sebagai wasilah untuk promosi atau mensiarkan LGBT. Cukup kita sayangkan dan Mestinya masjid memberikan nasihat pada kaum LGBT ini. seharusnya seperti itu. Atau kalau boleh husnudon, nah mungkin dia akan merangkul dulu LGBT baru didakwai. Nah, kalau seperti itu mungkin ya. Kalau seperti itu boleh ya. Seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar ini permasalahan yang toleransi, Iya. saling menghormati keyakinan, ini saya kira Salah Itu. mendudukan. itulah yang disebut liberalisme gitu ya. Yes. Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia yang ke-7 tahun 2005 itu jelas MUI sudah mengeluarkan larangan atau haram hukumnya mengikuti pemahaman pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Ya, liberalisme yang dimaksud di sini adalah memahami nas-nas agama atau Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Kayak tadi kan komentar Imam Masjid Ibnu Rus di Jerman tadi mengatakan bahwa masjid selayaknya menjadi pelindung bagi semua manusia dengan semua problematikanya. Secara umum oke. Tapi seolah-olah ini kan mencampurkan hak al-haq wal batil. Mungkin secara logika apa salahnya mereka? Mereka juga manusia kok. Apa anak LGBT nggak boleh sholat? Ini secara logika kan seperti itu ya. Maka sekarang nanti kalau koridornya koridor dakwah, merangkul untuk memberi nasihat pada mereka, itu oke. Tapi kalau itu atas nama pluralisme atau atas nama liberalisme, ya tentunya ini dilarang dalam Islam. Kalau kita melihat LGBT itu secara sepakat itu adalah sesuatu yang haram ya, tetapi juga sesuatu yang fahisyah, afhashul fawahish, fahisyah yang paling memalukan begitu. Sehingga terkait dengan fenomena itu dilakukan di masjid, dukungan itu dilakukan di masjid, ini saya menukil perkataan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya juz 22 halaman 200. Wa amal muharramu fahuwa fil masjidi asyaddu tahriman. Sedangkan suatu yang haram apabila dilakukan di masjid maka itu lebih sangat diharamkan. Wa kadzalikal makruhu yakunu fil masjidi asyaddu karahiyatan. Begitu juga sesuatu yang makruh ketika dilakukan di masjid maka itu lebih sangat makruh. Bahkan wa yukrahu fihi fudulul mubah. Bahkan di dalam masjid itu dimakruhkan kemubahan atau sesuatu yang dibolehkan yang terlalu lago atau terlalu berlebihan begitu. Kemudian diperkuat oleh perkataan Ibnu Abbas dalam mentafsiri ayat fi buyutin adzinallahu an turfa'a, itu surat An-Nur ya, ayat 36. Ibnu Abbas mengatakan naha subhanahu 'anil lagwi fiha. Allah Subhanahu wa taala melarang lago atau kesia-siaan, perbuatan kesia-siaan yang dilakukan di dalam masjid-masjid Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 62. Ini saja sesuatu yang mubah atau fudul mubah ini aja tidak boleh, apalagi LGBT yang secara nalar manusia yang sehat dan juga secara syariat itu sangat mungkar begitu. Jika dilakukan di masjid maka itu lebih sangat mungkar.
simbolisme mengibarkan bendera itu ya, bendera warna pelangi itu, ini yang saya pribadi ketahui itu dilakukan di bulan Juni. Memang sengaja, bukan tanpa tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi memang ini tanggal 1 Juni itu adalah yang disebut sebagai Pride Month atau bulan kebanggaan LGBT. Ya memang sengaja untuk dikibarkan pada tanggal 1 Juni, ya pada bulan Juni itu. Dan serentak kalau kita lihat kemarin serentak di sepak bola, di perusahaan-perusahaan multinasional, ya serentak mereka menaikkan lambang-lambang, ya simbol-simbol yang berkaitan dengan LGBT ini. Jadi ini dilakukan bukan karena saya memang tidak husnudzon di sini, karena dari waktunya, dari simbol yang dibawa itu memang untuk menegaskan dukungannya dan penerimaannya pada fahisyah atau kekejian ini. Nauzubillah min dzalik. Itu memang LGBT ini dananya besar sekali dari luar. Dananya tak terbatas, bisa dikatakan begitu. Semua event sudah dimasuki, tidak hanya event-event itu, termasuk ya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan parlemen kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh dan kampanye LGBT ini. Karena isu yang beredar dan ini bisa dipertanggungjawabkan, Indonesia termasuk parlemen yang diincar oleh kaum LGBT dengan dana yang tak terbatas itu, ya triliunan katakanlah begitu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di parlemen sana itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini sudah mulai masuk ke parlemen kita. Kampanye ini ya, penetrasi LGBT ini memang sudah luar biasa. Ke pemerintah-pemerintah muslim itu terutama gencar sekali, dan alhamdulillah sampai sekarang pemerintah dan parlemen kita masih bisa bertahan. Maka dari itu untuk waktu yang selanjutnya nanti mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita kaum muslimin di seluruh Indonesia harus selalu berdoa itu ya, harus diselipkan di setiap doa-doa kita, karena memang LGBT ini bahaya yang sangat nyata. Tidak hanya media, tidak hanya dunia bisnis, bahkan pemerintahan dan parlemennya itu sudah diserang terus. Ya mudah-mudahan itu ya, Allah tetap menjaga Indonesia yang kita cintai ini. Ya. Adapun masjid mengibarkan bendera LGBT, jika itu dimaksud untuk merangkul mereka orang LGBT untuk didakwai agar mereka bertobat, itu oke, ini bagian dari mudaroh atau tahapan-tahapan dakwah. Tapi kalau dikibarkannya bulan Juni, saya kira kok susah menafsirinya, melainkan memang hal tersebut sebuah dukungan kepada atau terhadap komunitas LGBT. Tentunya ini haram, karena masjid itu dibangun di atas ketakwaan. Sesuatu yang di luar ketakwaan tidak boleh dijadikan program oleh masjid itu sendiri. Saya kira itu reaksi kita terhadap fenomena dikibarkannya bendera LGBT di suatu masjid di Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.